Oh iya guys, aduh sampai lupa ya di video sebelumnya. Harusnya kan kita nginstal Chrome Web Driver ya. Ini kenapa kelupaan gitu ya? Ya udah, sekarang aja deh di video ini kali aja. Di video ini aja ya kita coba sekaligus kita bikin first test atau tes pertama lah ya. Pakai Selenium Java ya. Nah, di sini web drivernya udah gue bahas belum sih? Gue lupa anjir. Coba gue pause dulu ya. Oh iya, bener. Gue lupa asli. Lupa install web driver Chrome ya. Astagfirullah. Oke deh. Jadi di tutorial ini kita sekalian install sekalian bikin tes pertama pakai Selenium gitu ya. Sorry guys. Aduh, udah pikun. Oke, di sini caranya gampang ya. Tinggal cari aja di Google Chrome Web Driver. Nanti dia bakal tampil kayak gini. Nanti diklik aja di sini. Oke, ini gue close dulu ya tabnya. Nah, coba ya. Di sini ada 3 versi. Yang paling teratas versi 102 sama versi 103 dan versi 104 gitu ya. Terus versi sebelum-sebelumnya nih di bawahnya semua ya. Nah, jadi pilih yang mana nih gitu ya. Kalau untuk masalah pilihan, kita pilih yang sesuai dengan versi Chrome yang kita pakai gitu ya. Di sini kalau gue versinya ini klik aja di sini ya. Di tanda pentol 3 ini gue bisa sebut pentol sate. Karena bentuknya kayak sate gitu ya. Nggak jelas. Oke, di sini di pentol sate gue pilih di help, kemudian about Google Chrome ya. Nah, di sini gue pakai yang 103 ya. Ya udah, nanti tinggal gue download aja di 103. Nah, kalau lu, gue juga bingung ya. Lu pakai yang versi berapa? Gue juga nggak tahu ya. Tapi pastikan kalau kalian mau pakai versi Chrome drivernya ini disesuaikan sama versi Chrome yang kalian pakai gitu ya. Dan misalnya taruhlah gitu ya. Asumsikan di sini kalian pakai versi Chrome yang 103 juga kayak gue sama gitu ya. Klik aja nanti di sini. Nah, di sini udah disediain nih ya drivernya. Tinggal pilih aja. Kalau kita pakai Windows, kita pilih yang Chrome driver Win32 ya. Di sini nggak ada yang Win64 ya. Jadi bisa pilih yang ini. Kemudian untuk yang pakai Linux ya tinggal disesuaikan aja ya sama Mac di sini. Nah, misalnya klik ini ya, diklik aja buat ngedownload gitu ya. Sebenarnya gue udah ada ya, tapi nggak apa-apa deh. Oke, udah kita show folder. Nah, ini sebenarnya udah ada sih gue ya. Jadi nanti tinggal dibuka aja. Mana nih? Kita buka yang ini aja kali ya. Extract here. Nah, mana ya? Selenium. Sorry. Chrome driver Win32. Nah, daftarnya sih gini ya. Setelah lu download selesai gitu ya. Nanti lu cut aja ini. Terus nanti lu pindahin di folder C, terus lu bikin folder di sini. Kalau gue ya, kalau gue sih best practice-nya gue bikin folder web driver. Terus tadi Chrome yang driver yang udah gue download gue simpen di sini semua gitu. Jadi nanti kalau misalnya gue mau pakai Gecko atau Firefox ya, itu gue bisa tempel di sini atau gue bisa simpan di sini ya. Jadi lebih rapi gitu. Oke. Selanjutnya kita akan bikin program pertama Selenium ya. Program Selenium pertama ya, kebolak-balik tuh gue. Oke, sekarang kita buka Eclipse-nya. Itu masih pakai project yang belajar Selenium asik ya di sini. Ya, masih pakai project soalnya gue malas ngimport library-nya lagi gitu. Oke, di sini di folder src ini kita klik kanan aja di sini, ya. Klik kanan, pilih kelas. Kita bikin kelas ya. Misalnya kelasnya belajar Selenium 01 gitu ya. Sini public static void main kita pilih. Nanti bakal muncul metode main secara otomatis gitu ya. Klik aja. Nah,
kalau udah kayak gini, ini gue nggak suka sama tabnya ya. Ini tabnya kebanyakan 4 tab. Jadi cara ngubahnya, pilih Windows gini, gue klik reference, kemudian gue pilih Java, di sini gue pilih kode style, kemudian gue klik formatter, kemudian gue tambah new di sini, misalnya oncom, bebas dong apa aja. Klik OK. Nah di sini tinggal diedit. Nah kemudian gue pilih indentation, di sini gue ganti jadi space, sini gue ganti 2 ya, nggak terlalu banyak ya. Di sini gue ganti 80 preview line width-nya. Oke, kemudian oke. Nah di sini udah 2 spasi ya, lebih enak dilihatnya, lebih apa ya, lebih rapet gitu. Nah kalau udah, kita mau bikin tes Selenium pertama nih gengs ya. Terus websitenya ini apa ya kira-kira enak yang buat latih-latihan ini ya, yang simpel-simpel dulu aja kali ya. Mana ya, kita coba apa ya, Amazon kali ya. Oke, kita coba ya, kita klik yang ini. Nah di Amazon ini kan ada kolom pencarian, ini kita bisa coba kali ya. Kita klik kanan, kita inspect dulu. Oke, nah di sini kita bisa cek ya ID-nya ada nggak. Oke, to tab search text box ya. Nah jadi sebelumnya ini untuk project pertama nggak apa-apa kalau lu nggak paham dulu ya. Nanti di di materi-materi berikutnya atau di tutorial berikutnya itu pasti gue jelasin ya kenapa gue harus pakai ini, kenapa gue harus kesini gitu. Jadi nggak apa-apa, ini anggap aja project test. Bisa nggak kira-kira Selenium web drivernya yang udah kita download tadi bisa digunain apa enggak gitu ya. Oke, kita pilih yang ID to tab search text box ya. Kemudian kita pilih kita buka lagi Eclipse di sini. Sebelum kita coding ya, sebelum kita main Seleniumnya, kita harus apa ya istilahnya, persiapan dulu kali ya. Persiapannya tuh gini, pertama kita harus ngeset sistem propertiesnya. Set property pakai Y ya. Di sini kita tambahkan webdriver.chrome.driver ya. Ini gue nyontek loh. Oke. Kemudian di sini kita kasih path tempat kita menyimpan si Chrome driver yang tadi gitu ya. Tempatnya di mana? Kalau gue sih pribadi ya, gue nyimpennya di C, terus di folder web drivers, kemudian namanya Chrome driver.exe kayak gini ya. Jadi di sini gue ngedeklarasiin sama sekalian bukan ngedeklarasiin ya, gue nyeting tempat di mana Chrome driver gue tuh berada gitu ya. Kayak gimana ya istilahnya, gue ngasih tahu gitu, oi bro, Selenium, ini gue Chrome driver gue ada di sini nih, nanti tinggal lu pakai ya gitu ya. Kemudian kita bikin deklarasi dan instansiasi, instansiasi bahasanya objek. Kita bikin simpelnya bikin objek gitu ya, bikin objek dari web driver ya, web driver ya. Nah di sini kalau lu masih bingung kenapa bisa muncul kayak tadi tuh ya, muncul suggestion kayak tadi nih, jadi bisa gua hapus dulu ya, bisa gua Ctrl Z. Nah jadi pas lu ketik sampai web, lu ketik Ctrl space barengan gitu, nanti dia bakal muncul suggestion kayak gini, kayak pilihan ya. Nah karena lu pengen pilih web driver, lu bisa langsung pilih aja web driver di sini. Nanti dia otomatis bakal ke import guys gitu ya, org OpenGL Selenium web driver. Nah, kayak gitu. Kemudian nama objeknya ini gue bikin driver ya, new. Nah karena di sini kita mau pakai Chrome, jadi kita butuh Chrome driver ya. Udah kayak gini. Ini yang untuk yang pertama ya.
Kemudian gimana sih cara munculin si Seleniumnya atau cara munculin websitenya pakai Selenium gitu ya. Kita komen munculin website. Yang tadi kan Amazon gitu ya. Nah, caranya kita bisa pakai si object driver ini gitu ya. Kita panggil si drivernya, kita ketik get. Nah, ini isinya adalah URL-nya. URL yang mau kita buka atau website yang mau kita buka. Nah, itu tadi mana ya? Di Selenium di Amazon ya. Ini klik aja Amazon, copy URL-nya maksud gue. Copy, kemudian kita tempel di sini ya. Nah, ini kita coba dulu nih ya, berhasil atau enggak gitu ya. Nah, cara cobanya, ini gue ulang lagi, cara cobanya pilih Java-nya, file Java-nya, kemudian klik kanan, kita run as Java application, atau cara paling cepat lewat sini aja nih, yang pentol hijau kayak gini. Klik aja. Kita tunggu sampai keluar. Nah, kita buka. Nah, ini udah kebuka nih, gengs ya. Nah, di sini ada tanda kayak flag gitu ya. Kayak browsernya tuh ngasih tahu Chrome is being controlled by automated test software. Jadi kayak ngasih tahu ke kita kalau Chrome yang dibuka sekarang ini adalah Chrome buat tester ya, buat yang kita gunakan buat testing di Selenium gitu. Oke, sekarang udah buka. Kemudian nanti kita mau ke sini nih, kita ketik misalnya, jangan nama apa ya enaknya. Ya udahlah, merek aja nggak apa-apa ya, Samsung. Enter. Nah, di sini bakal keluar ya, kayak gitu. Jadi skemanya kayak gitu ya, flownya. Kita buka ke website Amazon, terus kita pilih yang kolom pencarian, terus kita ketik Samsung, terus langsung kita enter gitu. Udah dapat kan skemanya atau flownya kayak gimana gitu ya. Nah, sekarang kita tes di sini. Tadi kita close ya. Kita tes di sini, habis dibuka kita ngapain? Pertama, ya kita harus cari ini dulu ya, cari elemennya dulu ya, nangkep elemennya dulu. Gimana cara nangkep elemennya? Nah, ini kita balik lagi ke browser. Di sini kita bisa klik di yang mau kita cari, klik kanan, nanti tinggal di inspect, nanti muncul kotak kayak gini nih ya. Kemudian kalau teman-teman udah pernah belajar web ya, lagi HTML ya, ini udah familiar lah ya, ada atribut ID, ada tag input, ada tipnya teks gitu ya, udah familiar. Di sini kita mau ambil ID-nya, to tab search text box. Jadi kita bakal milih si elemen input search ini, input pencarian ini berdasarkan atribut ID-nya ya, karena ID itu sifatnya unik ya, hanya satu hanya satu elemen yang punya gitu ya. Kita minimize, kita kembali lagi. Panggilnya caranya gimana buat dapetinnya? Pertama, kita panggil aja driver dot find element by. Nah, find element kagak pakai s ya. Di sini dalamnya ini parameternya kita harus pakai by ya, dari org OpenSCA Selenium. Klik aja. Dot apa? Berdasarkan apa yang mau kita ambil si elemennya? Berdasarkan ID. Nah, di dalamnya kita tempel, kasih string nama ID-nya, to tab search text box ya. Oke. Kemudian di sini kita habis udah dipilih elemennya, habis itu kita mau ketik gitu ya. Apa misalnya tadi Samsung kan? Nah, di situ kita mau ketik Samsung. Caranya adalah kita tinggal panggil aja method.sendKeys yang ini ya. Nah, yang mau kita ketik apa? Misalnya Samsung, keywordnya ya. Save gitu ya. Nah, ini kita jalanin lagi, yang penting udah bisa keketik aja dulu ya, nanti masalah enter gampang. Mana nih, run as Java application. Nah, di sini udah keketik ya, keketik. Habis itu nanti kita pengen ada enter biar supaya kita pindah ke halaman pencarian gitu ya. Gimana cara nempatin enter gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ini kita bakal pisah ya. Kita akan menampung si objek find element ini atau objek elemen ini ke dalam sebuah variabel atau objek. Nah, ini kita hapus dulu.
atau kita cut dulu boleh, gitu ya. Di sini kita tampung dulu. Nah, si find element ini dia bakal ngembaliin objek web element namanya. Nah, ini kita tinggal kasih aja nama variabelnya apa, misalnya search bar gitu aja ya, atau input, paling gampang input search gitu aja ya, sama aja sih. dua kata juga ya. Oke, kemudian dari input search, nah di sini kita tempel aja yang udah kita cut yang tadi di sini, itu buat apa namanya, ngetik kata Samsung di bagian input search ya. Kemudian langkah berikutnya adalah input search. Di sini kita akan send keys juga, tapi kita pengen enter. Gimana caranya? Kalau di Selenium enter itu bisa diwakili dengan keys ya. Keys nih dari org openqa.selenium. Kita pilih aja yang ini. Kemudian enter ya. Kita coba dulu. Kalau dari logikanya sih ya, kita pertama kita buka Amazon, kemudian dari Amazon pas dibuka itu kita ngambil elemen inputan pencarian ya, berdasarkan ID-nya, yaitu to tab search text box. Nah, setelah elemen udah dapet, di sini kita akan ngetik kata Samsung. Habis itu setelah kata Samsungnya sudah selesai diketik, nah baru ditekan enter. Logikanya gitu ya. Sekarang kita coba ya, run as Java application. Kita coba di sini, enter. Nah, oke. Kita udah berhasil guys ya. Di sini kita udah berhasil. Kita pas tadi kita ketik Samsung lalu klik enter, di sini sudah ada di halaman pencarian atau hasil pencarian maksud gue gitu ya. Oke. Nah, kalau mau selesai WebDriver-nya udah selesai gitu ya, sebenarnya kita bisa langsung exit atau keluar ya, close. Tapi efeknya kalau kita panggil metode close ini, si Chrome-nya tuh bakal nge-close ya. Jadi biarin aja dulu nggak apa-apa. Tapi kalau lu mau coba close ya terserah gitu ya, bebas. Oke, paling dari gue itu sih. Oke, thank you. Mungkin di next selanjutnya, di video selanjutnya kita akan bahas tentang apa ya, rahasia ya, masih belum tahu gue ya. Nanti ya gue buatin juga videonya setelah ini mau ngapain gitu ya. Setelah ini paling belajar tentang apa ya, lokator kali ya, atau mungkin find element dulu ya. Ini belum kita, jadi ada dua nih, find element sama find elements pakai S. Nah itu mungkin kita akan pelajarin itu juga gitu ya. Oke, dari gua thank you semuanya, itu aja sih.